Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mereview film Upin dan Ipin yang berjudul Dulu dan Sekarang. Cerita ini dimulai dari Upin dan Ipin yang baru saja pulang dari bermain. Mereka hendak mencuci kaki nih teman-teman, tapi airnya tidak mengalir. Lalu mereka hendak masuk ke dalam rumah, tapi dilarang oleh Kak Ros karena mereka belum mencuci kaki. Jadi Kak Ros meminta mereka untuk lewat belakang rumah. Lalu Upin dan Ipin pun menuju belakang rumah. Dan di sini mereka jalan dengan berjinjit nih teman-teman, karena mereka takut lantainya kotor. Karena kalau lantainya kotor, Kak Ros pasti marah nih teman-teman. Saat menuju kamar mandi, mereka berjumpa dengan Opah. Opah berkata agar jangan membuang-buang air, karena sedang tidak ada air. Saat di dalam kamar mandi, Upin dan Ipin berisik sekali nih teman-teman. Jadi Kak Ros bertanya apa yang mereka lakukan dan meminta mereka agar segera keluar. Upin berkata kalau mereka tidak main air, tetapi sedang menyiram sarang laba-laba. Lalu Kak Ros berkata kepada Upin dan Ipin kalau truk air sudah datang nih teman-teman. Dan Kak Ros meminta tolong kepada Upin dan Ipin untuk mengambil ember dan pergi untuk menadah air. Upin dan Ipin sudah tiba dari menadah air. Lalu Kak Ros bertanya, kenapa hanya setengah ember aja airnya? Upin berkata kalau mereka tidak kuat membawanya. Lalu mereka pun menceritakan keadaan tadi. Jadi mereka menceritakan kalau tadi mereka membuang sedikit air agar mereka bisa membawa ke rumah. Kak Ros pun menjadi kesal nih teman-teman. Lalu Opah berkata kalau Upin dan Ipin kan masih kecil, jadi tidak mungkin kuat membawanya. Seharusnya Kak Ros lah yang pergi mengambil air. Lalu Kak Ros berkata kalau ia tidak bisa. Lalu semua bertanya kenapa. Kak Ros pun berkata kalau ia takut terpapar sinar matahari. Lalu sekarang mereka ada di ruang tamu. Upin dan Ipin mengeluh karena tidak ada air. Lalu Opah berkata kalau dulu tidak ada pipa air. Tiap hari Opah harus mengambil air di sumur. Dan sumurnya itu jauh, apalagi di bawah bukit. Jadi dulu itu sangat susah sekali. Tapi Opah tidak pernah mengeluh, karena pada saat itu Opah bisa bertemu teman-teman. Opah bisa mengobrol, mencuci baju bersama, mandi, dan lain-lain. Dan semuanya itu dilakukan di dekat sumur. Sangat seru sekali. Kemudian Ato datang mengajak Upin dan Ipin ke tempat Paman Mutu. Di sini ada Bang Saleh yang kesal karena tidak ada internet. Atau berkata, orang dulu tak punya internet tapi masih bisa bekerja. Abang Saleh berkata, kalau orang tua memang tidak paham. Atau pun kesal, dan ia berkata, jangan meremehkan orang tua, karena kami tahu banyak hal. Paman Mutu pun setuju dengan apa yang dikatakan Ato. Orang tua zaman dulu banyak pengalaman. Dulu kami bekerja memakai otak, memakai tenaga. Kami tak butuh gawai dan juga internet. Abang Saleh pun bertanya, seperti apa orang zaman dahulu hidup? Tidak ada gawai, internet, atau telepon. Atau berkata, kalau dulu ada telepon yang jadi kebanggaan kampung Durian Runtuh. Saat itu orang mengantri panjang sekali. Dari situ bisa dapat kenalan. Ehsan pun berkata kalau itu hanya membuang waktu.
Zaman sekarang sudah ada handphone, tinggal ditekan saja. Lebih menyenangkan, tak perlu mengantri. Atau berkata, bukan soal susah atau senang. Orang dulu bisa hidup dengan apa yang ada. Lalu Abang Saleh berkata, kalau ia tidak bisa begitu, harus ada gawai dan internet. Karena dia pengusaha internasional. Saat malam hari, dan air sudah mengalir. Kak Ros pun hendak memasak ayam goreng dan nasi goreng. Opah lalu ingin membantu Kak Ros agar cepat selesai. Tapi Kak Ros berkata tidak perlu, dan ia menunjukkan bumbu instan kepada Opah. Opah pun memperhatikan Kak Ros memasak. Dan sekarang masakan sudah siap. Lalu mereka pun bersiap untuk makan. Opah berkata, sejak kapan Kak Ros bisa menggunakan bumbu instan? Kak Ros pun berkata, sejak tidak ada air. Dan menggunakan bumbu instan ini sangat menyenangkan, mudah dan cepat. Opah berkata, beruntung sekali orang zaman sekarang, semua sudah tersedia. Dulu kami harus membuatnya sendiri. Contohnya, kalau Opah mau makan ayam, harus menangkapnya sendiri. Jika tidak bisa menangkap ayam, ia tidak bisa makan ayam. Upin berkata, kenapa tidak beli di pasar? Lalu Opah berkata, kalau dulu tidak punya uang, bisa makan ayam setahun sekali saja sudah beruntung. Selain itu, ada masalah saat memasak. Karena memakai kayu bakar sangat sulit sekali. Kalau sekarang sangat mudah, sudah ada gas dan juga bisa pakai listrik. Lalu Kak Ros bertanya kepada Opah, besok Opah mau makan apa? Nanti Kak Ros yang masak. Kak Ros menunjukkan beberapa bumbu instan. Keesokan harinya, Upin dan Ipin pergi ke rumah Atok. Lalu mereka tidak sengaja melihat Rembo membawa sesuatu. Lalu mereka pun mengambilnya. Lalu mereka bertanya kepada Atok, ini barang apa? Atok berkata, kalau itu telepon dari kaleng timah yang dulu Atok buat untuk bermain-main. Mereka pun meminta barang itu. Kemudian Atok mengajarkan cara menggunakannya. Upin dan Ipin pun sangat menyukai permainan ini. Kemudian mereka menunjukkan alat ini kepada teman-teman. Fiji mengajak Ehsan untuk bermain, tetapi Ehsan tidak mau karena ia lebih suka bermain handphone. Tiba-tiba baterainya habis. Ehsan pun akhirnya ikut bermain bersama. Sesampainya di rumah, Upin dan Ipin bercerita kepada Opah. Opah berkata, itulah indahnya permainan zaman dulu, seperti main congklak, kelereng, layang-layang, galah panjang, dan lain-lain. Semuanya harus dimainkan bersama, dan semua itu bisa mempererat hubungan sesama kita. Tiba-tiba Kak Ros hendak lewat. Ia bertanya, tali apa ini? Dan ia pun memotong tali itu. Dan ceritanya pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti cerita ini. Dan kita akan bertemu kembali di cerita berikutnya.